Hai guys, balik lagi di Uki Calvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya guys ya. Kita lanjutin lagi kasusnya dari Vina guys. Dan kabarnya nih, beliau yang namanya Pak Tony ini bakal mengundurkan diri dari pengacaranya Peggy guys, gara-gara kasusnya yang kemarin sempat ini ya sama Ferry ya. Wow, kok bisa ya? Ini padahal lagi apa ya? Kasusnya belum selesai, kok ada drama lagi guys. Kasihan nanti Peggy kalau misalnya terlibat apa lagi kan. Waduh, ada apa ini? Jangan kayak anak kecil lah. Ayolah, jangan seperti ini guys. Mendingan bertemu langsung, ada apa gitu, ngobrol baik-baik kan lebih enak gitu ya. Secara kedewasaan, secara bijak gitu. Jangan sampai seperti ini guys. Kasihan kan Peggy, apalagi nanti ada 7 pidana ya, termasuk Sakertata 8 berarti ya, yang belum ini guys, belum bebas gitu ya nama baiknya. Yuk kita lihat videonya seperti apa. Kasus ini untuk melakukan penjagalan terhadap langkah politik saya. Mungkin kawan-kawan yang mengikutiku sejak awal hingga hari ini paham betul bahwa pada dasarnya posisi aku pribadi di posisi netral, karena memang sejak 98 hingga hari ini tidak pernah nyoblos, tidak pernah mengikuti pilkada maupun pemilu. Tidak ada pretensi apapun, tidak ada kepentingan apapun, bebas, independen. Dan mungkin apa yang aku sampaikan hanya pendapat pribadi saja. Mungkin bisa sama, mungkin juga bisa berbeda dengan kalian semua. Oke? Jujur saja, aku pribadi melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sejak awal hingga hari ini sama sekali tidak melihat adanya kepentingan politik. Kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan politik, entah elektabilitas, pamor, popularitas, it just a bonus dari apa yang dilakukan. Karena aku pribadi melihat ketulusan dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sejak awal. Maka bila ada pihak-pihak yang menilai hanya untuk popularitas, elektabilitas dan lain sebagainya, mungkin cara berpikirnya terlalu sempit. Mungkin kurang piknik, mungkin kurang bahagia, bahkan kurang ngopi. Banyak hal yang Kang Deddy Mulyadi lakukan, pengorbanan waktu, materi, keringat dan lain sebagainya. Bila hanya untuk mengejar elektabilitas dan lain sebagainya, rasanya terlalu beresiko, karena yang dihadapi itu bukan hal main-main. Dan apa yang dilakukan pun bukan tanpa resiko. Maka kita sendiri bisa melihat gestur, cara bicara, tindak tanduk sejak awal hingga hari ini. Aku pribadi tidak melihat adanya bentuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Sama sekali aku tidak melihat itu. Benar ya guys ya. Aduh, ada apa ini ya? Sepertinya ada yang mengadu domba mereka guys, sepertinya. Aneh Peggy, saya tuh apa ya, capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya yang mengatur-ngatur Peggy, saya yang melarang-larang Peggy. Capek dengernya. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi ya, silakan gitu loh, Peggy-nya sendiri silakan nanti kan nggak ada tahun ini, jangan sampai kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah-olah saya yang melarang Peggy untuk ketemu si A kan gitu, seolah-olah saya. Tapi kalau saya nggak ada, ya silakan, biar saya nggak jadi kambing hitam lagi kan gitu. Itu sih sebenarnya tujuan utama saya kan. Bukan berarti saya juga nggak tega Bang Abe. Sebenarnya cuma kan fenomena ini kan muncul terus tuh di media sosial kan. Intinya Kang Tony menyampaikan akan mundur dari pengacaranya Peggy. Peggy gimana tanggapannya? Kalau saya pribadi sih ya benar ya, bakal ngerasa kehilangan lah, karena selama ini kan saya udah nganggap Pak Tony itu sebagai apa ya, bapak kedua lah, sama yang lain juga sama semuanya segitu. Jadi ya rasa sedih sih ada bang, sedih, terus rasa kehilangan sih mungkin bakal terasa banget sih. Tapi mau nggak intinya sama Kang Tony? Kalau saya sih ya enggak sih Pak. Jadi karena gini, ya jangan sampai putus lah silaturahmi juga. Karena saya udah terlalu gini nganggap sebagai keluarga lah, bagian keluarga gitu. Jadi sebetulnya Peggy masih ingin terus didampingi oleh Pak Tony ya? Iya, meskipun itu iya Pak.
tinggal perempuan 2, cowoknya 1. Di mana tuh Kang Tony? Warna putih 1, warna Ya kan saya tadi ngomong, saya nggak tahu Peggy dan keluarganya ini nanti gimana responnya, saya bilang kan. Ya makanya dinaikin ini kan biar dengar sendiri. Saya belum pernah menyampaikan ke Peggy. Terus ini kan ada persepsi saya memanfaatkan kasus ini untuk popularitas. Ada persepsi, wajar aja, namanya juga politisi. Padahal kalau saya mau jujur, saya tidak pernah hadir di wawancara TV. Bapak nggak pernah hadir? Iya Bu ya. Ambil di TV. Semua TV, ya mohon maaf ya, saya nggak pernah mau hadir. Saya nggak mau hadir. Saya itu podcast itu karena waktu itu di Nusantara TV itu kebetulan habis Mabes Polri saya dijemput. Habis Mabes Polri saya dijemput, Pak ke situ Nusantara TV itu Pak, ini teman Bapak yang punya ininya. Aduh, kata saya teh. Itu akhirnya ke Nusantara TV. Sebenarnya saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena apa ya, hati saya tidak memberi. Kalau saya harus tampil di televisi, saya nggak ada kapasitas. Jadi saya kalau tampil di televisi, saya tampil di televisi kapasitasnya apa? Saya pengacara bukan, pengamat bukan, praktisi bukan, saya nggak ada kapasitasnya, saya nggak mau. Tapi kalau saya ditanya, kenapa Kang Deddy begini harus saya jelasin. Gitu. Saya sama Kak, saya kalau mau nyari ngambil TV ini tiap malam nih, pulang malam-malam nggak mau saya. Jam 2. Iya, saya teman-teman saya yang di TV itu, Kang Deddy kok gini sih, nggak mau. Saya tidak mau karena kapasitas saya sebagai apa di sini, ya kan? Terus yang kedua, ada orang yang ngerti. Karena kalau saya tampil di TV terus nanti yang ngurusin mengkoordinasikan pengacara, besok pagi harus kita ke Mabes Polri, terus besoknya harus lagi ngumpulin narasumber, habis waktu saya untuk itu. Karena bagi saya berbusa-busa ngomong di TV 7 tahun, kalau kita tidak menempuh langkah lapor ke Mabes Polri, kemudian melakukan PK, ngumpulin data-data bukti-bukti baru, novum baru, nggak ada artinya. Benar. Keren. Wih. Keren banget. Bang Tony. Pak Tony, angkat dikit Mas Yani. Bang Tony tahu nggak kasus terbaru Bang Tony yang lagi viral? Ini rumahnya wartawan. Wih, keren banget rumahnya. Kayak rumahnya Mas Anang Hijau. Jadi kalau rumah ini, kalau kantor itu. Oh, itu katanya rumahnya Bang Tony. Yang benar aja Bang, itu rumah Abang tuh. Ih, gila keren banget Bang. Bang, rumahnya keren banget. Main ke rumahnya minta makan. Gimana? Tuh, keren. Bang Tony, aku mau nanya nih Bang Tony. Kembali ke kasus. Kita ngebahas tentang KUHP 184 ayat A, B, dan C. Prinsip saya ya nggak usah lah, dia ini nggak ada masalah sebenarnya, ya nggak? Cuma kan begini, saya ingin menunjukkan kalau dianggap saya yang selama ini ngatur-ngatur Peggy, memanfaatkan Peggy, kan gitu. Yang paling sadis itu memanfaatkan katanya. Ada tuh ya salah satu netizen yang paling sadis itu memanfaatkan Peggy kan gitu ya. Jadi ketika saya berada sama Peggy, orang pemikiran seperti itu kan dianggap saya memanfaatkan Peggy kan. Makanya saya tidak ada memanfaatkan Peggy ataupun apa sih, menggunakan Peggy untuk apa-apa, nggak ada. Makanya saya mau coba, ya sudah, nggak ada saya nih kan. Ini ya, nanti ngomongin saya memanfaatkan lagi enggak kan itu. Kan itu saya mau menyampaikan itu sebenarnya, menunjukkan itu. Nah, terus kedua ya, kalau selama ini saya dianggap menghalang-halangi ibu Peggy, nggak boleh ketemu oleh si A si B kan.
Nah sekarang juga nanti saya nggak ada, coba Peggy-nya mau nggak? Walaupun saya udah nggak ada kan. Kalau Peggy-nya mau tanpa saya, orang bisa curiga kan. Ah berarti selama ini Tony. Tapi kalau nggak ada saya, Peggy-nya juga nggak mau kan, berarti kan sikap Peggy keluarga sendiri kan gitu. Gitu kan. Dua hal itu yang Udah Pak Tony ya. Terima kasih. Siapa ibu ya? Itu siapa tuh? Suara siapa tuh? Selamat Mas Ahmad. Oh, Hidup Pak Tony. Makasih Mas Ahmad. Ya sama-sama Pak. Ya, jadi itulah hidup Pak Tony. ada Hidup suara-suara emosi. seperti itu perlu. Jadi, jangan dikira saya ini memanfaatkan Peggy kan gitu. Saya ini kesibukan banyak, pekerjaan banyak. Ya mohon maaf, yang lebih menghasilkan pun banyak kan gitu. Cuma kenapa saya harus peduli dengan Peggy kan? Karena tadi ya Peggy itu meskipun secara hukum ya aman, tetapi secara sosial ini kan zamannya media sosial ya. Sedikit saja Peggy ngomong salah ya itu bakal rame, jadi di judge ya nanti oleh orang yang tidak suka, kemudian disebarkan kan itu. Nah contoh Peggy yang ngomong kenal, awalnya nggak kenal kan, terus kemudian kenal dengan beberapa terpidana kan. Ya mungkin gara-gara ngomong kenal dengan beberapa dengan Sudirman dan yang lainnya, ada kalimat itu dan yang lainnya, atau nyebut tahu si A atau tahu si B dipahami kenal. Oh ini Peggy nggak konsisten kan itu. Kalau kayak gitu kan akhirnya jadi digoreng oleh orang yang tidak suka dengan Peggy kan, untuk mempengaruhi publik kan gitu. Iya. Peggy merasakan nggak hal itu? Iya, rasakan Pak. Nah, tetapi tadi saya katakan ketika Peggy itu di podcast ya atau di apa namanya wawancara yang durasinya lama ya, yang potensial kalau lama itu kan potensial ngomong itu bisa banyak tuh kan. Ya. Nah itu yang menurut saya harus didampingi kan. Wah, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini? Apakah kalian setuju dengan pengunduran diri Pak Tony menjadi pengacara Peggy? Tulis kolom komentar. Termasuk Kang Deddy ini sepertinya ada yang mengadu domba nih guys ya. Harusnya mereka nggak seperti ini. Ada apa ini ya? Gara-gara apa nih faktor utama mereka jadi seperti ini gitu ya guys ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.